Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh ya, baik. Aku rasa hari ini masuk semua ya. Nah, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu kemarin, yaitu sebelumnya ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Ya benar, pembelajaran minggu kemarin yaitu tentang pemberontakan atau pergolakan yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materinya, itu tapi dengan judul yang berbeda, yaitu pemberontakan yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1945 yang berkaitan dengan pemerintahan. Sebelumnya Bapak akan jelaskan terkait judul yang akan kita bahas hari ini, yaitu sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1945 maaf, yang berkaitan dengan pemerintahan, yang dimana pada tahun ini banyak atau ada terjadi beberapa kali pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah. Yang pertama, adanya pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI ini terjadi di daerah Kalimantan dan Sumatera. Bisa murid-murid ketahui bahwasanya pada saat itu keadaan tentara-tentara yang ada di daerah Sumatera dan daerah Sulawesi itu kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat, yang dimana memicu konflik militer yang terjadi, yang kemudian mendorong para petinggi-petinggi militer ini untuk mendirikan sebuah negara baru, yaitu PRRI. PRRI apa? PRRI itu adalah suatu singkatan yang berarti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, yang dimana bertujuan untuk di sini PRRI ini bukan bermaksud untuk mengganti tatanan negara Republik Indonesia, melainkan tujuannya untuk memperbaiki keadaan pemerintahan pada saat itu, yang dimana menuntut untuk diturunkannya kabinet yang sedang berkuasa pada saat itu dan digantikan oleh pemerintahan baru, yaitu yang di bawah wewenang PRRI ini. Nah, di sini pada masa pemberontakan PRRI ini banyak tokoh-tokoh politik negara yang tadinya berada di pemerintahan awal kemudian mengikuti atau masuk ke dalam kelompok PRRI ini untuk mendirikan sebuah sistem negara baru yang nantinya akan menggantikan atau bukan lebih menggantikan ya, memperbaiki sistem tatanan negara Republik Indonesia yang sudah ada nantinya. Nah, pada pemberontakan PRRI ini kemudian terjadi agresi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang dimana keadaan PRRI ini dianggap mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia dan akhirnya berhasil ditumpas melalui agresi militer yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua ada Konferensi Federal dan BFO, yang dimana Konferensi Federal ini adalah pembahasan tentang pembagian wilayah-wilayah Indonesia agar menjadi daerah-daerah negara atau negara federal, yang dimana salah satu pembahasan dalam Konferensi Federal ini adalah tentang pembahasan negara Indonesia bagian timur, yang dimana pembahasan itu
akan menentukan keadaan Indonesia bagian timur, yang dimana ikut ke dalam ikut ke dalam bagian dari negara Indonesia, atau mereka menjadi negara federal atau negara federasi di bawah kekuasaan negara Indonesia. Yang kedua adalah BFO. Nah, konferensi federal dan BFO ini kemudian diselesaikan oleh sidang meja bundar, yang dimana menghasilkan beberapa aturan atau beberapa kesepakatan terkait keadaan negara Indonesia pada saat itu, yang dimana separuh dari politikus Indonesia pada saat itu mendukung didirikannya negara federal Indonesia, dan sebagian lagi mendukung bahwasanya Indonesia harus menjadi negara kesatuan dan tidak boleh dipecah-pecah. Nah, kemudian dari kedua perundingan ini, dari kedua pendapat ini kemudian diselesaikan tadi itu melalui konferensi meja bundar, yang akhirnya menghasilkan suatu kesepakatan di mana negara Indonesia atau negara bagian timur Indonesia berhak atau bisa tidak mengikuti ke negara Indonesia, tetapi bisa menjadi negara federasi di bawah Indonesia. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu sedikit pemaparan dari Bapak terkait materi hari ini. Mungkin selanjutnya murid-murid bisa baca di buku paket yang sudah disediakan terkait materi tentang pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 sampai 1945 yang berkaitan dengan kepentingan politik. Kemudian setelah murid membaca, kita akan mengerjakan tugas. Silakan dibaca dulu untuk beberapa menit materi yang sudah diberikan. Baik, sudah selesai. Selanjutnya, apakah ada yang, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, apakah ada yang ingin tanyakan terkait materi dari sini? Oke, mungkin teman-teman atau murid semua sudah paham ya terkait materi yang tadi Bapak jelaskan. Oke, untuk kegiatan penutup hari ini, Bapak akan berikan pada murid-murid tugas ulangan harian atau tugas di rumah, itu berupa soal 5 soal untuk dikumpulkan minggu depan. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Bapak untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.